Saudara dan saudari terkasih, salam jumpa lagi dalam Busah, Butiran Sabda Allah Harian, Minggu 24 November 2024. Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Bacaan kitab suci, bacaan pertama dari kitab Daniel, bab 7 ayat 13-14. Bacaan kedua dari kitab Wahyu, bab 1 ayat 5-8. Dan bacaan Injil, Yohanes bab 8 ayat 33b-37. Kristus Raja Kebenaran dan Kasih. Saudari dan saudara, warga kerajaan Kristus yang terkasih, apa perbedaan antara kerajaan Kristus dengan kerajaan dunia? Tentu kita bisa menjawab sesuai dengan apa yang kita imani dan yang kita ketahui. Kita boleh-boleh saja memberi jawaban, tetapi pada hari ini saya mengajak kita memberi jawaban berdasarkan sabda Tuhan yang diwartakan kepada kita. Dalam bacaan pertama dari kitab Daniel, kita mendengar visi nubuat tentang seorang seperti anak manusia yang datang dengan awan-awan. Kepadanya diberikan kekuasaan, kehormatan, dan kerajaan yang kekal. Semua bangsa, suku, dan bahasa akan melayaninya. Ini adalah gambaran Kristus sebagai Raja yang tidak hanya memerintah satu bangsa, tetapi seluruh semesta alam. Kerajaannya berbeda dari kekuasaan duniawi yang seringkali penuh dengan kepentingan diri, penindasan, dan ketidakadilan. Kekuasaan Kristus bersifat kekal, penuh belas kasih, dan membawa pembebasan bagi mereka yang setia kepadanya. Selanjutnya dalam Injil Yohanes, kita melihat Yesus berdiri dan berdialog dengan Pilatus yang bertanya, "Apakah engkau adalah raja orang Yahudi?" Yesus menjawab dengan penuh hikmat, "Kerajaanku bukan dari dunia ini." Jawaban ini sangat mendalam. Yesus tidak menyangkal bahwa ia adalah raja, tetapi ia berani menjelaskan bahwa kerajaannya berbeda dari kerajaan dunia. Kekuasaannya tidak bergantung pada kekuatan militer, politik, atau ekonomi. Kerajaannya didasarkan pada kebenaran. Yesus berkata, "Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara-Ku." Saudari dan saudara yang terkasih, sebagai Raja, Yesus benar-benar memerintah dengan kasih yang menyelamatkan dan kebenaran yang membebaskan, bukan dengan kekuasaan yang menindas. Ini menjadi awasan yang sangat penting di tengah kehidupan demokrasi kita saat ini, yang sebentar lagi akan melaksanakan pemilihan serentak kepala daerah. Bahwasannya setiap orang yang dipilih menjadi pemimpin pasti akan berkuasa, sehingga bisa terjebak dalam tindakan sewenang-wenang, pandai untuk korupsi, nepotisme, dan bahkan akan memerintah berdasarkan like and dislike. Padahal sebetulnya setiap orang yang terpilih menjadi pemimpin haruslah menjadi pelayan atau hamba di tengah dunia yang haus kekuasaan. Sebab yang memegang kekuasaan yang sejati adalah Kristus, bukan para penguasa dunia ini. Kristus adalah Raja yang memerintah bukan dengan tangan besi, tetapi dengan pengorbanan diri di salib. Ia mempersembahkan seluruh hidupnya bagi keselamatan manusia dengan kasih yang sempurna, bukan melalui paksaan. Dia benar-benar Raja yang membebaskan umat manusia dalam kebenaran. Itulah teladan kepemimpinan bagi para pemimpin dunia ini. Hal inilah yang ditegaskan pula dalam bacaan kedua
bahwa Yesus adalah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi. Ia adalah Raja yang memerintah dengan kasih, yang mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Kuasanya ditunjukkan bukan dari takhta, melainkan dari pengorbanan dirinya di kayu salib. Tidak ada raja atau pemimpin manapun selain Kristus yang merelahkan dirinya bertakhta di atas kayu salib. Berbeda dengan raja atau para pemimpin dunia yang bertakhta di dalam istana kemewahan dengan arogansi main kuasa dan menindas sesama. Kita bisa menjadikan opsi Yesus ini sebagai prinsip hidup harian kita. Ketika kita memiliki posisi jabatan yang bagus dan punya kuasa, entah di mana saja, kita perlu memiliki spirit kasih dengan sikap rendah hati sehingga dapat memandang sesama di sekitar kita sebagai saudara dan saudari, sebagai anggota keluarga kita. Paus Fransiskus dalam refleksinya pada Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam memberikan pemahaman tentang makna kekuasaan Kristus. Kerajaan Kristus adalah kerajaan kasih, kebenaran, dan pelayanan yang sepenuhnya bertentangan dengan logika duniawi yang mengutamakan ambisi, kekuasaan, dan penindasan. Yesus tidak datang untuk mendominasi, tetapi untuk melayani, bahkan sampai menyerahkan hidupnya di kayu salib. Kekuasaannya dimanifestasikan melalui tanda-tanda kasih dan pengorbanan yang membebaskan manusia dari dosa dan kelemahan. Paus menekankan bahwa Kristus tidak mencari pengakuan duniawi atau kemuliaan manusia. Sebaliknya, Dia memerintah dengan cara yang radikal berbeda, dengan kerendahan hati dan kelembutan, di mana setiap pengikutnya diperlakukan sebagai sahabat, bukan sebagai bawahan. Sehingga setiap orang adalah saudara dan saudari yang dapat saling melayani, terutama kepada yang miskin, sakit, dan terpinggirkan. Sebab nanti pada akhir hidup kita akan diminta pertanggungjawaban berdasarkan kasih konkret yang telah kita lakukan bagi sesama. Dalam hal ini kita telah menjadi bagian dari kerajaannya dan menghadirkan kerajaannya di dunia ini dengan menjadi saksi kasih dan kebenarannya yang nyata, mulai dari dalam keluarga-keluarga dan komunitas-komunitas kita. Dengan demikian, kita telah menjadi bagian dari rencana keselamatan Allah yang membawa damai bagi seluruh dunia. Semoga kita sebagai warga kerajaan Kristus tetap setia sampai akhir, sehingga kita dapat mendengarkan Dia berkata, "Datanglah hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Tuhan memberkati kita.